Baik, teman-teman, kita masuki pertemuan yang keempat ya untuk pengetahuan tentang sistem kontrol permesinan. Ya, rupanya di pertemuan 1, 2, 3 kita masih berbicara basic, baik prinsip-prinsip, fungsi-fungsi, dan alat ukur dari sistem kontrol tersebut. Mari kita lanjutkan sistem kontrol permesin kapal pertemuan keempat. Ya. Alat ukur ini sebagian sudah dijelaskan di bab sebelumnya, tapi ini mengingatkan kita bahwa begitu luasnya, begitu banyaknya, maka alat-alat yang dikontrol pun juga banyak. Dan ini kalau sudah terbiasa menjadi rumah kita, ya kelihatannya rumit, padahal ya biasa-biasa aja. Ya. Nah, ini menjadi setiap titik bisa menjadi mewakili 10 titik atau 5 titik dan seterusnya. Sistem kontrol permesinan kapal. Anda juga bisa melihat intake air temperatur sensor. Nah, berarti udara masuk temperaturnya dikontrol. Ya, dengan cara berbagai macam. Di kapal ada udara start, ada udara servis untuk naik turunnya boom, naik turunnya skoci, ada udara untuk pneumatik tekanan rendah. Kita akan belajar di situ diagram blok pengadaan suhu ruang pendingin. Ada udara untuk air AC dan untuk lain-lainnya. Ya, sini tadi kita pakai buku sistem kontrol ini, ya. Saya tambahin lagi bukan sistem kontrol untuk yang di darat, tapi diarahkan kepada permesinan di kapal. Pada pertemuan 4 ini, kita akan mengenal aplikasi sistem kontrol. Aplikasi sistem kontrol ini ya penting untuk dipahami. Sistem kontrol tinggi permukaan, ada high gauge, ada tinggi, high level, ada high gauge ya. Sistem kontrol pengaturan kecepatan. Nah, ini pengatur. Biasanya dipakai gubernur. Gubernur artinya ya, istilahnya pengatur. Dan soal-soal. Ini adalah halaman yang ada di buku sistem kontrol. Tujuannya, segala sesuatu kita sebelum melangkah tujuannya apa? Setelah selesai mengikuti pembelajaran video bab 4 ini, masinis atau elektrisian atau siapa saja yang mau mempelajari diharapkan mampu menjelaskan sistem kontrol temperatur, sistem kontrol tinggi permukaan cairan, gelas duga atau bagaimana ya, sistem kontrol tekanan udara berjalan, udara untuk start. Nah, tabungnya air ada 2, kompresor juga banyak terjadi beberapa kompresor. Pengontrolan gubernur dan prinsip dan pengoperasiannya. Ya. Gubernur ini dimaksud untuk mengatur putaran pada mesin diesel, baik mesin diesel utama, mesin diesel bantu, juga untuk yang berputar ya. Aplikasi sistem kontrol. Sistem kontrol energi seperti pada pengendalian pembangkit tenaga listrik dan pendistribusian tenaga. Sistem kontrol numerik seperti pengontrol operasi yang membutuhkan ketelitian tinggi dalam proses yang berulang-ulang. Misalnya pada proses pengeboran, pembuatan lubang, pengelasan, dan kerja otomatis. Ada lagi sistem pengontrol transportasi, sepertinya elevator, ya, eskalator, pesawat terbang, kereta api, conveyor, dan lain-lain. Kontrol servomekanis, sistem yang berhubungan dengan posisi, kecepatan sistem, dan pergerakan. Banyak sekali ya, paling nggak ini ada 4. Ini pengalaman kami yang bisa dibaca saja, dan pasti saya tidak jauh beda dengan Anda.
sebagai engineer, marine engineer. Ada selingan di sini pada saat itu muncul PP 2000 untuk penghargaan sebagai A3 yaitu Master Marine Engineer. Mestinya dari tahun 2001 sudah mendapatkan, tapi ada pergumulan dengan gelar-gelar yang ada di luar negeri yang kata ya inilah berubah nanti. Ya, hasilnya berusaha awalnya bukan MRE tapi MN. Tapi ini akan diganti dengan MRE. Ya, teman-teman, apa yang tersirat di pemikiran Anda ketika melihat kapal tanker langsung terjadi seperti yang Anda lihat? Ya, tidak ada seorang pun yang kepingin ini. Bahkan apinya sampai di belakang sana. Ya, kita mau lari kemana ya? Ini ada bui kecil yang berusaha mendekati. Nah, turunnya dari mana nanti ini? Ya, serba repot. Turun sekali juga harus gerakan yang cepat. Salah satu risiko di kapal demikian, saya nggak sangka kalau 26 tahun betul-betul di atas kapal. Kepotong dengan cuti dan kepotong dengan sekolah. Sistem kontrol temperatur. Sistem ya, ini sudah diulang-ulang, nanti juga di pertemuan ketiga ada juga, tapi ini mesti ada kelebihannya. Ya, pengendalian suhu ruangan pendingin bahan makanan di kapal. Oh, ini ya. Sistem pengendalian suhu ruangan pendingin bahan makanan di kapal ya merupakan satu dari bagian penting dan persatu kapal layak laut. Ya, Anda perlu tahu di situ ada ruangan daging, ruangan ikan, ruangan sayur-sayuran, dan satu lagi sebelum masuk ke 3 ruangan itu ada lobby yang semuanya dikontrol, dijaga suhunya. Ya, jadi kalau keluar masuknya terlalu sering ya nanti panas udara luar masuk ke ruang pendingin itu dan seterusnya. Itu biasa ditangani electrician. Nah, masinis yang pintar ya dia akan mendekati belajar dengan electrician sampai menjadi masinis 1 sampai KKM. Anda akan mengetahui bahwa itu tanggung jawabnya KKM, kepala kamar mesin, bukannya electrician. Jadi dalam wewenang pengoperasian boleh didelegasikan kepada electrician atau masinis 1. Dalam hal tanggung jawabnya kepada eksternal manajemen, KKM yang harus bertanggung jawab. Ya. Ini ada dibahas khusus tentang refrigeran dan seterusnya. Ya, suhu referensi, kontrol on off dan seterusnya. Ya, kemudian tenaga, ini belum bicara banyak tenaga tentang listriknya. Ya, pengendalian suhu ruangan pendingin. Ya, lebih mudah memahami kalau yang digambar saya di buku pesawat bantu. Nah ini ya, diagram blok pengendalian suhu ruang pendingin macam-macam. Ini kompresornya, water temp, ada sensornya ya, kita bicara sensor, kemudian masuk ke injektor ya, nama injektor bermacam-macam, tapi ini adalah manometer. Kemudian ke tangki ya, garis bar. Iya, banyak ya kompresor ini kalau kita lihat ya bermacam-macam namanya, water catalyst, kemudian knock sensor masuk keluar dengan tinggi, dan ini banyak sekali sensor-sensor Pak ya. Yang tanda panah ini adalah merupakan sensor, vehicle sensor, cam engine sensor, dan inilah udara masuk, temperatur sensor. Sistem kontrol tinggi permukaan cairan. Kita nggak tahu spesifik cairannya apa. Ya. Jika kemudian oleh adanya pemakaian tinggi permukaan air berkurang pada tangki air expansion tank, ya ini berarti bicara mesin induk bahwa expansion tank yang di atas dengan ketinggian sekian
airnya nggak boleh kurang. Kurangnya expansion tank maka menurunnya tekanan air tawar yang dipakai sirkulasi sistem pendinginan tertutup, central control, dan seterusnya. Sistem air pendingin mesin penggerak utama kapal. Ya, di posisi induk. Ya. Di sini ada scavenging air cooler udara bilas atau udara masuk. Kemudian lewat lubang killer dan masuk ya. Ini ada expansion tanknya lagi. Ini ada di aerating tank. Ya banyak istilah-istilah yang jacket water pump, umpamanya water generator. Baik pelampung dan seterusnya, ini sudah biasa. Suhu ruangan yang diinginkan. Nah, ini menjadi problem untuk di kapal kalau tidak ada electrician, terus pastinya tidak paham tentang suhu ruangan yang diinginkan. Ini diagram blok pengendalian suhu udara ruangan. Nah, ada masukan, ada saklar metal, ada posisi kontak, error detector, controller, rangkaian listrik, dan seterusnya, ruangan elemen pemanas, dan seterusnya. Ya, multiple manipulated variable. Ini juga harus dipelajari pelan-pelan karena kita harus paham setiap titik ini yang dimaksudkan dan berjalan kepada poin-poin atau unit-unit yang harus dikontrol. Misalnya juga ada kontrol valve, ini ada kontrol valve. Ya. Kontrol valve bermacam-macam, akan dibahas di bab berikutnya juga, itu kontrol valve. Ya. Diagram blok pengendalian digital. Masih kita tampilkan mesin passenger ini, kapal passenger ini, karena ini betapa krusialnya seorang nakoda dan semua perwira kapal ini menjaga stabilitas yang di kapal ini. Jumlah orang yang berbagai macam karakter, bermacam sifat, bermacam budaya ditampung dalam satu, ya. Kecuali kalau di hotel itu bisa kapan aja keluar dari kamar hotel. Kalau ini enggak, ya. Dan ini harus dijaga keselamatannya, dijaga jangan sampai terjadi trouble. Ada 1-2 kamar terbakar aja panik semua. Ya, crowded. Nah, itu ada punya sertifikat lagi namanya Crew Crowded Management, mengatur bagaimana ini. Nah, paling tidak semua penumpang ini harus patuh kepada regulasi. Aturannya di kamar nggak boleh merokok, ya nggak boleh ya. Merokoknya di smoking room dan itu dikontrol, ya. Smoke-nya itu dikontrol dan seterusnya. Ya, kita berlang sebenarnya tidak begitu susah karena kamar mesin tidak kemana-mana. Anda bisa melihat skemanya ya, kamar mesin ada boiler itu double safety, juga semua bermain kontrol semua. Kontrol ada di boiler. Ya, permukaan air itu harus dikontrol, aliran bahan bakar, aliran udara, aliran gas, aliran gas buang, aliran uap itu ada di boiler juga. Ya. Tekanan Anda bisa melihat tekanan bahan bakar yang dipompakan, tekanan udara dan tekanan uap yang bisa mencapai ya dari tekanan ketel uap tekanan rendah itu antara di bawah 10 bar. Yang sedang ya antara 20 bar. Kalau yang tinggi itu di atas 20 bar, bisa sampai 60 bar. Itu mengandung tekanan tinggi, suhu yang tinggi, dan sangat berbahaya apabila nyembur, bocor,
kena orang ya tembus ya, dagingnya pun bisa mencelat. Pengontrol pengaturan kecepatan, ya betul. Putaran akan menimbulkan gaya sentrifugal putaran yang semakin besar dengan efek posisi pemberat akan semakin naik dan pengembang sehingga mengangkat tuas melawan gaya tuas dan mengurangi pembukaan kartu bahan bakar. Ini hampir semua gubernur modelnya begini. Ya, dari putaran itu terus kemudian gaya sentrifugalnya bisa naik dan turun. Dan naik turun ini dihubungkan dengan rek bahan bakar. Rek bahan bakar juga yang akan membuat pesawat itu jalan terus. Gerakan membuka, ya ini penjelasan di atas, mengembang dan menutup pemberat yang berputar tersebut ditujukan untuk mendorong tuas pengatur besaran jumlah bahan bakar yang akan dipompakan ke pengaput bahan bakar dalam ruang silinder mesin, ya, sehingga tenaga mesin akan bertambah maupun berkurang dan menghasilkan pengaturan perputaran mesin. Ini gambarnya sangat singkat begini. Ya, ini akan berputar ya mengikuti mesin. Kemudian ini akan gambarnya harus ada strip gambarnya tidur ya. Atau gambarnya begini, kalau setelah ini berputar maka dia akan mengembang. Mengembang ya. Dua-duanya ini ya. Mengembang dan ini akan mendorong rek bahan bakar. Ya, ini pengendalian otomat secara mekanik. Kontrol pengaruh menguat diferensial. Diagram blok kecepatan putaran poros. Ini diagram bloknya ya. Kita akan lihat perbandingan, kolom, dan lain-lain. Dipelajari pelan-pelan. Ya, bisa di stop video YouTube ini, kemudian Anda lihat atau di rewind juga bisa. Tim kontrol kecepatan putaran mesin. Ada putaran bermacam-macam. Ini putaran yang RPM rendah ya, 120, tapi ada RPM yang dikalikan 1000, misalnya 2000 RPM. Motor 4 tak rata-rata tinggi semua putarannya, kalau mesin 2 tak rendah. Sirkuit alat pengatur kecepatan putaran mesin. Ya, ini Anda bisa pahami dengan mudah. Soal latihan, kembali ke tadi, kita masuk di pelajaran keempat ini, ya, modul keempat ini. Saat ini penggunaan sistem pengendalian otomat secara elektronik dan pneumatik di atas kapal sangat meningkat. Ya, kalau dulu sudah ada, sekarang meningkat. Sebutkan kelebihan setiap sistem pengendalian menurut Anda. Ya, jadi keuntungannya, kerugiannya, dan seterusnya. Jadi otomatis dibutuhkan dari zaman dulu, bukan sekarang aja. Sekarang modern, jadi lebih banyak. Sedikit-sedikit otomatis, sedikit-sedikit kontrol ya, supaya mengurangi akibat-akibat kecelakaan dan lain-lain. Nomor 2, dalam sistem pengendalian otomat di atas kapal, kita sering mendengar istilah regulator dan servo mekanisme. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kedua istilah tersebut. Ya, paling enggak seorang masinis bisa lihat, dibuka lagi istilah-istilah yang populer di sistem kontrol. Apa itu regulator? Ya, pengatur, ada or-ornya itu ya barangnya kira-kira. Ya. Servo mekanis, ya, apa itu? Manusia merencanakan banyak hal dengan berbagai pertimbangan. Tetapi yang Maha Kuasa yang menentukan semua perkara untuk kebaikan umatnya. Ya, ini kata Sang Haji atau bahasa kami adalah penulis itu sendiri. Ya, saya bangga dipercaya oleh perusahaan membawa kapal yang harganya ratusan miliar. Tentu harus ada ilmu menjaga
memelihara, mengukur, menghitung, menganalisa, bahkan meneliti. Itulah ATT 2. Ya. Diulangi, buat pasti harus tahu bagaimana membersihkan semua peralatan, kemudian mengukur, ya, mengukur semuanya ini juga mengukur, jalan-jalan juga mengukur, ya, mengukur, memperhitungkan, mengambil data seluruhnya untuk perhitungan yang tepat dan menganalisa bahaya apa tidak. Yang terakhir adalah meneliti untuk diterapkan kepada sesama perwira dan anak buah. Ya. Nah, mari kita mikir supaya otak kita nggak beku, berpikirlah yang positif, positive thinking, akan berpikir satu, Anda akan mendapatkan hasil dua. Kalau kita bisa melatih tadi 2 soal, berarti kita akan mendapat pemahaman 4 jawaban. Ya, karena setiap soal itu diminta untuk 2 jawaban. Walaupun tidak diminta juga 2 jawaban. Nanti kita bisa menyelesaikan 1 soal, berarti kita akan mendapatkan 2. Dan seterusnya. Tidak berpikir ya nggak dapat apa-apa. Begitulah ceritanya. Ya, satu lagi, apa yang Anda pikirkan tentang mesin diesel 4 tak? Ya. Wow, banyak. Ini ada 100 item. Ya, bagaimana menyelamatkan mesin ini, bagaimana menjaganya, bagaimana meningkatkan, bagaimana normal terus, ya, RPM-nya itu yang sedang berputar, engkolnya, dan seterusnya. Ya, macam-macam jenis mesin diesel aja banyak jenisnya. Saya kira itu saja teman-teman semua, kita persiapkan untuk memasuki pertemuan yang kelima. Ya. Pertemuan kelima tentu ada satu peningkatan yang Anda dapatkan. Ya. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi.